Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Memasuki dua puzzle terakhir dari pack yang dibuat oleh Clover, dan puzzle hari ini adalah For Thermos. Ya, jadi hari ini sedikit berbeda ya dari puzzle-puzzle sebelumnya. Di sini kita punya 4 grid Sudoku yang berbeda gitu, yang saling terhubung lah di Sudoku ini. Dan ada termometer juga di sini ya, yang akan membantu untuk menentukan angkanya. Wow, luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian yang bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah puzzle terdiri dari 4 grid Sudoku yang saling terhubung. Aturan 4x4 klasik Sudoku berlaku untuk setiap grid. Angka di sepanjang termometer harus bertambah dari lingkaran hingga ujung. Jadi masih berlaku ya untuk setiap grid, klasik Sudokunya masih berlaku, dan termometernya, pada termometer angka harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Kemudian huruf yang sama harus berisi angka yang sama. Jadi huruf A di sini harus berisi angka yang sama, tapi huruf yang berbeda tidak harus berisi angka yang berbeda. Jadi kalau misalkan ini 2, B juga bisa aja itu memiliki angka 2 gitu. Jadi kita harus menyelesaikan Sudoku ini secara bersamaan gitu. Link Sudoku. Wow. Sepertinya bakal seru sih. Oke, mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, nggak banyak di sini ya. Ada termonya 2 petak dan 3 petak ya. Oke, kita pencil marking aja ya. Karena kalau di termometer harus meningkat dari lingkaran hingga ujung, maka kandidat yang mungkin adalah 1, 2, 2, 3, dan 3, 4 di sini. Nama juga untuk termometer ini. Oke. Ya udahlah, kita pencil mark aja lah seluruh lingkarannya ya. 1, 2, 3, ini harus 1, 2, 3, ini harus 2, 3, 4 supaya meningkat. Oke, di mana cara mulanya ini ya? Oh, ini lucu deh. Ini lucu deh. Di grid ini mirip dengan Sudoku yang baru-baru ini saya buat sih sebenarnya. Jadi saya bisa lihat bahwa petak ini uh, kalau kita lihat ya dia nggak mungkin muncul di sini nggak sih? Nggak, bukan di enggak ding. Nggak, kayaknya di nggak, bentar. Sorry. Nggak, petak ini nggak mungkin muncul di sini sih. Ya. Ya, kita lihat ya, petak petak ini dan petak ini itu merupakan angka yang berbeda ya, karena harus meningkat dari lingkaran hingga ujung pasti. Orange harus muncul di dua petak ini, hijau harus muncul di dua petak ini. Tapi kita tahu bahwa hijau kan berarti harus muncul di termometernya ya. Berarti kita tahu orange harus lebih besar dari angka hijau gitu. Jadi kayak nggak mungkin orange di sini berada di termometer ini sih. Karena kan kalau misalkan ini adalah hijau dan orange, pasti hijaunya harus di sini dan orange harus di sini dong. Supaya orange lebih besar dari angka hijau. Berarti orange nggak mungkin di sini. Ya, saya tahu logika ini karena saya baru-baru ini buat puzzle yang mirip kayak gini sih. Oke, berarti hijau kalau untuk termometer ini mungkin kayak hijau ada di dua petak ini, orange ada di dua petak ini, dan orange harus lebih besar dari hijau. Tapi masih mungkin ya kalau puzzle ini kayak orange di sini dan hijau di sini. Berarti masih mungkin hijaunya ada di sini. Oke, kita lihat yang lain dulu. Ini boleh nih. Di termometer ini semua angkanya harus berbeda. Dan sekarang kita bisa lihat hijau harus muncul di sini, orange harus muncul di sini. Ini btw belum, ini coloringnya hanya berlaku untuk grid ini ya. Untuk grid masing-masing grid aja. Ungu harus muncul di sini. Oke. Atau nggak saya ganti warnanya deh, warnanya untuk masing-masing termometernya ini. Merah, biru mungkin di sini, sama kuning. Oke, coba kita lihat. A harus muncul di sini ya. B harus muncul di sini.
Gimana sih? Oke, kuning, kuning adalah 2 dan 3. Kuning harus muncul di dua petak ini, biru harus muncul di dua petak ini. Kalau ini adalah satu dua, ini tiga empat. Wah, nggak paham nih saya nih cara ngerjainnya. Oke, ya, ya, paham, paham, paham. Iya nggak sih? Nggak ada yang masih bisa. Kalau merah muncul di sini, maka dia jadi kayak meningkat gitu ya. Harus satu, dua, ini juga dua, terus ketiga, keempat. Jadi mungkin nanti kayak tiga, empat, empat, satu. Ya, kayaknya masih mungkin deh. Oh, tapi kita butuh, ya, ya, ya. Oke, simpel aja ternyata. Kuning di kolom ini hanya bisa di sini sekarang, maka kuning oleh Sudoku harus muncul di sini. Ya, ya, nice, nice. Sehingga kuning adalah 2 dan 3, maka di baris ini kita butuh angka 4. Oke, nice. Oke, salah satu petak ini harus berisi angka satu ya. Antara merah merupakan angka satu atau ini merupakan angka satu. Oke, kalau ini satu bakal bakal semuanya selesai ya. Oh, tapi ya satu satu di box ini ada di dua petak ini. Berarti satu di box ini sekarang nggak mungkin di kolom ini lagi, maka harus kita tempatkan di sini. Ya menarik ya, kayak kita nggak tahu warna ini merupakan apa, tapi kita bisa menempatkan angkanya ya di sini. Ah, rada aneh banget. Oh, tapi ya tiga, tiga di baris ini harus di dua petak ini, makanya bukan tiga lagi. Dan ini antara satu, dua, atau empat. Berarti A itu harus satu, dua, empat di sini. Oke. Hmm. Lagi nggak sih logika yang bisa kita dapatkan di sini? Oke, oke. Ini petak ini bukan tiga. Kalau ini tiga, karena harus meningkat, ini juga, ini harus empat. Dan ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Berarti ini bukan tiga. Wow. Gimana ya? Ini sepertinya bakal sulit ya puzzle ini ya. Oke, sebentar. Saya harus pikir dulu nih. A itu satu, dua, empat. Orange. Di sini sih ya, yang paling banyak informasinya masalahnya di sini doang. Atau di termometer di sini mungkin. Uh, ini termometernya agak aneh deh, karena kayak kalau kita lihat ya di baris ini ya, angka satu ada di dua petak ini.
Hmm, gimana sih? Kalau satu, dua, tiga, tiga, empat, satu, empat. Ini ada yang aneh nih di termometer ini kayak soalnya kita bisa lihat ya di lingkaran itu nggak mungkin ada dua angka satu gitu. Kalau angka satunya muncul dua kali, dia hanya bisa muncul satu kali di baris ini, maka harus muncul satu kali di sini. Dan oleh sudoku tidak bisa di sini lagi, maka harus di sini. Dan di baris ini kita tidak bisa menempatkan angka satu lagi. Maka kayak di lingkaran sini hanya bisa maksimal satu angka satu ya. Mungkin nggak sih ada angka yang berulang di lingkarannya? Kalau ada angka yang berulang pasti hanya bisa dua petak ini yang sama ya. Dan oleh sudoku di baris ini harus muncul di sini. Hmm. Masih mungkin ya. Iya sih kayak satu dua kayak bisa bisa kayak gini sih kalau menurut saya satu dua dan ini lebih besar nantinya. Wow, oke. Tricky ya puzzle-nya. Uh, oke, kita lihat. Oh, nih saya nemu dua dua ada di dua petak ini, maka ini bukan dua lagi, maka A bukan dua. Oke. Um, kayak B itu kayak B bisa kita eliminasi nggak sih? Ada angka-angka yang bisa kita eliminasi nggak sih? Oh, kita lihat ya. Kalau ini 4, iya kayak kayak bingung nih saya ini gimana ya? Kalau petak ini lebih besar dari merah. Kalau biru muncul di sini, mungkin nggak? Dia bakal 3 4. Kayak satu 2 3 3 3 4. 3 2 1. Iya, B bakal 4. Ah, gimana sih caranya? Ah, oke oke oke. Em, saya udah coba mikirin geometri sudah, angkanya udah. Terus apa lagi cara nge-approaching termo ya? Oke, kita lihat lagi deh di sini. Kayak di kolom ini angka satunya juga ada di dua petak ini ya. Iya, kayak karena angka satu, kita butuh satu angka satu di kolom ini, di dua petak ini. Kita butuh satu angka satu di baris ini di dua petak ini. Berarti kita butuh dua angka satu di biru dan di kuning ya. Gabungan biru dan kuning. Hanya bisa maksimal satu angka satu di sini, maka petak ini bukan angka satu lagi ya. Kalau ini satu, kita harus menempatkan satu di kuning dan satu di biru di box yang sama. Dan itu nggak mungkin. Jadi petak ini bukan satu lagi. Oke, ini 2 3 4.
Tapi iya kayak logika yang sama nggak sih bisa kita dapatkan untuk angka 4. Angka 4 harus di dua petak ini. Angka 4 harus di dua petak ini. Di baris ini angka 4 harus di dua petak ini. Angka 4 di kolomnya harus di dua petak ini. Berarti kayak minimal salah satunya harus di sini, maka petak ini bukan 4 lagi. Oke, gimana coba caranya? Nggak paham nih saya. C, C dan B bisa nggak C dan B merupakan dua, dua angka 4 gitu? Oke, masih mungkin ya. 4 bakal muncul di sini, 4 bakal muncul di sini. Hmm, oke. Ini puzzle tersulit ya sejauh ini. Susah banget. Oke, kita kembali ke boxing lagi deh. Kayak saya bisa lihat sih kayak ada dua kemungkinan mungkin dari grid ini. Kalau ini 4, 3 dari dua petak ini ya. Kalau ini 4, ini 2, ini 3. 2 juga ada di dua petak ini. Enggak, 3. Kalau kalau ini 4, kalau ini 4, ini harus 2 dan 3. Iya, bisa kayak 2, 3, 4 ya. Bentar. Iya, ini aneh banget sih kayak petak ini nggak mungkin 2 atau 3 nggak sih? Karena kalau kalau ini 2, oh iya, paham saya logikanya di sini. Wow. Oke, ya. Kalau ini merupakan angka 2 atau 3, kita tahu petak ini bukan eh, ini merupakan warna yang baru ya. Karena kita tahu petak ini bukan merah, bukan kuning, bukan biru. Maka kita bisa menandakan gitu. Kayak misalkan ini adalah um, hijau tua deh. Nggak kelihatan tapi ya. Oke, kita ganti warna. Ungu mungkin? Ya, ungu. Ungu boleh lah. Oh, kita belum pakai warna ungu yang ini ya. Kita pakai ungu aja. Oke, kita tahu petak ini bukan warna merah, bukan warna biru, dan warna kuning. Jadi, petak ini antara muncul di sini atau muncul di sini. Petak ini di box ini harus muncul di sini dan di sini. Tapi kalau ini merupakan 2 atau 3 ya angkanya, dia bakal muncul di sini dan muncul di sini di box ini. Dan oleh Sudoku, dia bakal muncul di sini. Dan sama dengan angka kuning, padahal kita tahu dia bukan angka kuning. Wow. Oke. Berarti petak ini antara 1 atau 4 ya. Berarti kita bisa mendapatkan B itu adalah 1 atau 4. Ini merupakan 1 atau 4. Dan ya cukup menarik banget ya kalau misalkan ini adalah angka 1 sih terutama ya. Kalau ada angka 1 di sini, 1 oleh Sudoku bakal di sini.
Satu di kolom ini harus di sini. Satu di box ini harus di sini. Wow, nggak mungkin ternyata ya. Iya, aduh ini tricky banget untuk dilihat ya. Tapi gimana caranya ya ngelihatnya? Kalau hmm, kalau kalau ini merupakan angka satu di box ini bakal muncul di sini dan bakal muncul di sini. Ini mungkin ada sedikit penjelasan yang lebih mudah ya, tapi yang saya lihat adalah di termometernya nggak bakal bisa ada angka satu lagi, maka harus meningkat ya. Di sini tidak bisa ada angka dua lagi. Dan sekarang di petak ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Oke. Ya jadi intinya tuh kalau atau mungkin kayak cara elegannya mungkin ya kayak kalau nggak ada angka satu di sini, kalau nggak ada angka satu pada termometernya ya, di lingkaran termometernya ini bakal 23 dan ini bakal meningkat tidak bisa dua lagi ya karena ini minimal dua dan ini menjadi 34 dan petak ini menjadi angka satu karena tidak bisa 23 pair dan 34 pair. Tapi kalau um, kebalikannya petak ini akan selalu memiliki satu angka satu, ada sedikit fin X-wing di sini ya. Di baris ini kita butuh salah satu angka satu di sini dan di termometernya kita bakal butuh salah satu angka di sini. Berarti angka satu sudah muncul tepat dua kali di dua kolom ini. Karena hanya ada dua angka satu, dia bakal muncul satu kali di biru dan satu kali di kuning. Maka tidak bisa ada lagi angka satu di kolom ini. Ya itu mungkin cara elegannya gitu kali ya. Jadi ini nggak mungkin angka satu lagi. Sehingga ini menjadi angka 4 dan B merupakan angka 4. Uh, sulit ya ini. Makanya ini jadi puzzle yang dua puzzle terakhir ini. Yang 4 ini membuat ini menjadi 3. Termometernya sekarang harus 1 2. Ini menjadi 1. Kuning adalah 2. Baris ini butuh 3. 4 1. 4 di sini dan 3 di sini. Oke, box ini selesai sekarang. Dan A adalah 1. Oke, A harus 1 muncul di sini. Ini bukan 1 lagi dan ini harus meningkat sekarang. Oke. Ini bukan 4. Maka ini bukan 3. Ini adalah 1 2 3. Iya, tadi logika hmm, petak ini mungkin nggak sih satu? Mungkin ya, tapi ya harus muncul di sini dan di sini dan di sini. Ya, C masih bisa satu. Hmm, oke, belum belum dapat banyak informasi juga tapi ya di sini ya. Kayak hijau bakal muncul di dua petak ini, maka hijau tidak mungkin angka satu lagi. Maka dua atau tiga. Maka ini tidak bisa dua lagi. Ya, ya, oke. Ini menjadi 3 4 pair, sehingga satu dua di kolom ini. Satu nggak mungkin di sini lagi, sehingga yang menjadi dua dan satu. Ini menjadi 3 dan 4.
dan box ini butuh 3 dan 4, box ini butuh 1 dan 2. Oke, kalau hijau, hijau antara dia 2, masih ada beberapa opsi sih ya kalau di grid ini. Kita kayak belum bisa mendapatkan informasi kecuali kita mendapatkan huruf D. Oke, kalau gitu kita next dulu. Atau mungkin kita sudah bisa dapat sesuatu kali ya dari grid ini sih terutama ya, karena kayak banyak banget pola-pola yang menarik sih di grid ini. Ya, coba kita lihat posisi angka 1 kali ya. Atau mungkin lebih ke arah 4 kali ya sekarang di box ini. Hmm. 4 ada di mana sih? 4 harus ada di 2 posisi ini. Enggak juga sih, 4 4 nggak terlalu menarik sepertinya ya. Terus gimana? Oke, oke, oke. Kalau kalau ada 3 di 2 petak ini, kita bakal menjadi 3 dan 4. Maka 4 bakal muncul di sini ya. Oke, grid ini satunya harus di 2 petak ini dan satunya harus di 2 petak ini. D itu adalah 1 2 4 ya, karena bukan 3. Berarti ini 1 2 4. Oke. Oke, dapat. Akhirnya dapat deduksi lanjutannya nih. Oke, berarti 3 harus di 2 petak ini, di baris ini. Berarti ini bukan 3 lagi. Karena kalau ada 3 di sini, kita tidak bisa menempatkan 3 di kolom yang sama, dan kita tidak bisa menempatkan 3 pada termometernya. Pada termometer itu nggak boleh ada angka yang berulang, karena harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Berarti ini bukan 3 lagi. Oke, berarti ini bukan 3, ini menjadi 2, dan termometernya ini harus 1 sekarang. Berarti C itu adalah 2, 3, atau 4. Ini bukan 1, D adalah 2 atau 4. Ini bukan 1, maka 1 di baris ini harus di sini. Dan kita bisa menyelesaikan box ini. 3 harus meningkat ke 4. Ya, kayak box ini bisa kita selesaikan ya. 3, 2, 4, 4, 2. Oke, grid lainnya kelar. Oke, D sekarang adalah angka 4, maka ini harus 4. Ini menjadi 3, baris ini butuh 2 dan 1. Ya, 1 di box ini sekarang, dan 4 di sini. Kita butuh 2, 4, 3, 3, 2. Ya, ini sepertinya sudah kelar sini puzzle-nya. Oke, dan C adalah angka 2, maka ini menjadi 2. Ini menjadi 1, 3 pair, maka 4 bisa kita tempatkan. Ini sekarang maksimalnya 3, makanya tidak bisa 3 lagi. Ini menjadi 1, ini menjadi 2 dan 3. Baris ini butuh 3. Menjadi 3, 1,
Ini sekarang harus meningkat 3 ke 4, 1 di sini, dan sisanya adalah Sudoku. Oke, nice. Puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Fort Thermos. Ya, 28 menit ya saya menyelesaikan puzzle ini, hampir 30 menit. Jadi ini emang paling sulit sih kalau menurut saya sejauh ini. Tadi cukup menarik banget sih, cukup keren banget konstruksinya. Walaupun sangat minimalis, tapi ngepas gitu ya untuk membuat ini menjadi unik gitu. Tapi tadi logikanya juga sangat bervariasi banget. Dan di sini tadi logikanya sedikit advance ya, agak sedikit advance logikanya, tapi sangat luar biasa banget lah untuk menentukan langsung angka-angkanya. Dan ya tadi nggak ada yang terlalu sulit lah ya setelah ini kayaknya yang saya ingat. Sangat luar biasa banget konstruksinya, bisa uh, memasukkan logika-logika yang luar biasa sekali di sini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.